Sebetulnya kita semua juga masih menunggu ya, masih menunggu dari asosiasi juga menunggu kepastian kan. Hari ini kalau nggak salah saya juga dengar ke Menteri Agama juga baru saja landing di Jeddah ya, tentu saja juga melakukan lobbying ya kepada pemerintah Saudi. Beberapa hari lalu juga beberapa waktu lalu Menteri Kesehatan juga sudah bertemu dengan Duta Besar Saudi untuk Indonesia ya. Jadi tentu saja ini kan permasalahan ini bukan hanya diberikan izin untuk boleh datang umroh habis perkara, kan tidak semudah itu. Jadi misalnya satu ya, aplikasi Peduli Lindungi ini kan harus sinkron juga dengan aplikasinya dari pihak Saudi, karena itu merupakan bukti bahwa kita sudah divaksin, karena syaratnya dari Saudi kan akan menerima jemaah umroh kalau sudah divaksin. Nah, ada lagi ketentuan di mana kita juga menunggu bagaimana dengan dari vaksin yang kita pakai, misalnya kayak seperti saya kan memakai Sinovac walaupun sudah 2 kali dan sempat dikatakan bahwa diperlukan booster. Nah, sedangkan kalau kita lihat di media massa, booster itu ataupun vaksin yang ketiga ini baru bisa kita dapatkan di bulan Januari, ya kan? Nah, sedangkan yang sekarang ini diutamakan untuk nakes dulu. Nah, berarti kan kalau baru kita bisa dapatkan di bulan Januari, nah prioritasnya yang mana dulu nih? Apakah ada prioritas dari pemerintah siapa saja yang boleh duluan mendapatkan booster, atau para calon jamaah umroh ini bisa diprioritaskan? Nah, mekanismenya seperti apa? Nah, ini juga masih kita tunggu begitu peraturan ataupun informasi lebih lanjut gitu. Oke, baik. Berarti kalau untuk kepastiannya saat ini mungkin dari Ampuri sendiri dan Kementerian Agama sedang menunggu ya Bu ya. Tapi terkait untuk persyaratan, kan ada beberapa persyaratan baru tadi sempat Ibu Limi sebutkan nih salah satu. Ya, apakah Mas boleh dijelaskan Bu persyaratan lainnya nih terkait vaksin, kan juga agak membingungkan ya Bu ya, ada yang harus booster dulu sebagainya. Ya, yang lain lagi itu persyaratan yang lain itu sebetulnya ketentuan dari pemerintah kita yang kami dapatkan, yaitu sebelum keberangkatan adanya karantina ya, kemudian kembali dari tanah suci juga adanya karantina. Nah, ini tentu saja itu akan menyebabkan biaya tambahan bagi jamaah umroh pasti ya. Nah, itu seberapa kepastiannya ya, karena jujur kalau harus nambah biaya pasti cukup memberatkan para jamaah umroh. Apakah bisa sebelum berangkat tidak adanya karantina, ataupun pulang tidak adanya karantina? Karena kalau berangkat ke Saudi, jika sebagaimana kita ketahui, jika memang negatif ya dan sudah vaksin, harusnya tidak ada lagi karantina, jadi bisa langsung melakukan ibadah umroh begitu. Nah, ini juga dari asosiasi juga melakukan pendekatan ataupun negosiasi dengan pemerintah ya, supaya pre dan post karantina ini bisa ditiadakan begitu. Ya, untuk menekan biaya juga lah sebetulnya ya, kan juga karena dengan adanya karantina pasti menambah biaya dari perjalanan umroh itu sendiri begitu. Oke, baik. Untuk kalau boleh tahu, untuk karantina di Arab Saudi sendiri untuk aturannya berapa hari, Bu? Sekarang ini tidak ada. Sekarang ini tidak ada. Memang pada akhir tahun lalu memang ada aturan karantina pada saat adanya dibuka ya, pada bulan November dan bulan Desember itu memang adanya karantina, ada yang 3-5 hari kalau nggak salah ya, seingat saya. Nah, itu tapi sekarang ini sepengetahuan saya tidak ada lagi karantina. Karantina malah justru adanya di sini yang mau berangkat dari Indonesia ini.
Nah, di lain sisi juga perlu juga dipertimbangkan, dari letak geografisnya negara kita ya, dengan kondisi negara kepulauan juga ya. Kalau misalnya bahwa bandara yang hanya bisa memberangkatkan jamaah umroh itu misalnya hanya boleh di Jakarta. Saya tahu mungkin akan lebih mudah untuk dikontrol ya segala macam. Tapi bagi beberapa pihak pasti terutama jamaah-jamaah dari daerah itu akan juga menjadi adanya penambahan biaya. Karena dari daerah misalnya dari Surabaya harus ke Jakarta dulu kan, itu aja sudah ada ketentuan misalnya ada apakah antigen atau PCR, kemudian ada biaya tiket pesawat itu sendiri, itu kan berarti ada penambahan biaya daripada mereka yang tadinya bisa langsung ke Saudi begitu. Ya itu juga sedang kita coba komunikasikan dengan pemerintah begitu.